Timotius. Timotius 1 Timotius 2 ayat 5. Karena hak Elohim itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara hak Elohim dan manusia, yaitu manusia Hamasyah Yeshua. Jadi hak Elohim itu Esa, maka pengantaranya juga Esa. Esa dengan Esa ini disebut Esa atau Ehad ya. Jadi Ehad ini adalah hak Elohim dan Hamasyah. Di dalam Yohanes 1 itu ada bahasa yang lain yang perlu diperdalam, yang ada hubungannya dengan kata Ehad ya. Pada mulanya adalah Hadafar atau Logos dalam bahasa Yunani ya. Pada mulanya adalah Hadafar, dan Hadafar itu bersama-sama hak Elohim. Kata bersama-sama ini adalah Esa. Jadi Hamasyah dengan hak Elohim itu Esa. Hamasyah Esa, hak Elohim itu Esa. Dia bersama-sama itu Esa. Tapi hak Elohim dan Hadafar ini, jadi Hadafar ini pernah menjadi manusia. Hak Elohim adalah roh. Roh itu tidak pernah menjadi daging. Tidak ada hukum roh menjadi daging. Tidak ada. Kalau daging dituntun oleh roh itu ada. Tetapi roh menjadi daging itu tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Hak Elohim itu adalah roh dan dia Esa. Dia bersama-sama dengan Hadafar. Hadafar itu Esa dan menjadi manusia. Dia menjalani Torah dan menggenapinya. Dan terpenuhi seluruhnya di kayu salib. Dan dia memikul dosa. Nah, ketika dia memikul dosa, hak Elohim meninggalkan dia di Golgota. Itu satu-satunya peristiwa bagaimana hak Elohim yang Esa itu meninggalkan Hadafar atau imam besar atau Hamasyah itu ditinggalkan. Jadi di Golgota tidak ada keesaan. Nah, ketika ditinggalkan, maka Hadafar yang sudah menjadi manusia itu berteriak, Elohi, Elohi, kenapa engkau meninggalkan aku? Kalimat itu menunjukkan bahwa pada saat itu tidak Esa lagi. Terpisah. Lalu Hadafar yang sudah menjadi manusia itu dan telah mati di kayu salib itu dikuburkan. Tidak Esa. Tidak ada keesaan kuburan dengan surga. Hak Elohim dengan Hamasyah yang dikubur itu tidak ada keesaan lagi. Terpisah. Tetapi pada hari yang ketiga, hak Elohim datang membangkitkan Hadafar yang terbaring di dalam kubur itu. Dan setelah bangkit, maka menjadi Esa lagi. Itulah Injil yang diberitakan oleh para rasul. Saya sebagai hamba Tuhan yang mempercayai kitab suci, saya hanya meneruskan berita. Tidak membuat konsep sendiri. Saya berani mengucapkan itu karena saya melihat kesaksiannya dalam bentuk tulisan dan ada saksi-saksi yang dipelajari oleh sejarah. Jadi kita mempunyai kepala dalam hubungan kita dengan hak Elohim itu, dan kepala itu adalah Imam Besar Elyon ya, atau Hakohen Hagadol Elyon.
Makanya dengan berani saya mengucapkan dengan iman ketika saya menyampaikan ucapan berkat, ya, di dalam nama Yeshua HaMashiach HaKohen Hagadol Elyon. Amin.